Jadi ini ada faktor ketidaksenangan si penggugat. Ada faktor ketidaksenangan dari awal, bukan cuma hanya karena dari dia dibatalkan ujian itu saja, bukan. Itu adalah ending dari ketidakpuasan dia dari awal, Pak. Setelah itu penggugat ini juga, saya sebagai ketua cabang itu sangat tahu karakter dia ini, sangat tidak mencontohkan sebagai yang harus dipanutin lah sama anggota-anggota saya. Sudah itu dalam latihan, dia dalam melatih malam hari itu juga dia ada membuat kekuatan lah gitu, artinya semacam kegiatan tandingan gitu. Nah itu sudah saya dengar lama. Sudah itu dengan saya sendiri sangat tidak sopan, misalnya dia mau selalu bilang, Pak Kacap kalau tidak bertindak seperti ini ataupun ada kemauan dia yang tidak diikuti gitu, dia bilang dia nggak segan-segan bilang saya, Bapak mundur saja gitu, mundur saja. Jadi bahasa-bahasa gitu ada beberapa kali dia sampaikan ke saya. Itu saya diam saja, saya nggak begitu, karena saya pikir itu cuma emosi saja kan, karena di SN ini kita dibina untuk berbuat sabar gitu, Pak. Sudah itu masalah perilaku dia. Jadi ada sekali waktu yang membuat saya buat surat keputusan pemulangan dia. Karena dia sebagai pelatih itu bukan milik saya ini sebagai kepala cabang itu nerima anggota saya itu dilatih sama pelatih yang dari lembaga itu diketuai sama Pak Andi. Tingkatan atas berarti ya? Pak Andi, ya. Jadi Pak Andi dia punya struktur, salah satunya adalah di situ tim pelatih. Pelatih ini dijadwalkan sama orang itu sama lembaga melatih di cabang-cabang. Melatih anggota-anggota saya. Jadi anggota saya inilah yang dilatih dari lembaga kan. Jadi kalau si pelatih ini tidak layak, buat gaduh, buat tidak senonoh, selalu buat ribut, apakah itu di sikap dia, di perilaku dia di medsos, di WA segala macam itu selalu buat selalu bikin reaksi yang enggak gitu ya, menghina-hina gitu anggota-anggota lain. Nah ini sampai anggota-anggota itu pada mau keluar buat statement orang itu, sehingga orang itu mau keluar. Nah jadi dengan gerakan seperti ini ditambah lagi dengan kegiatan dia hari Minggu pagi itu kan kami latihan tuh, sama latihan tambahan Rabu malam ya, Minggu pagi sama Rabu malam. Nah Minggu pagi itu tanpa setahu saya memang dia berbuat tuh selalu sering, saya tidak tahu, saya nggak ada koordinasi dengan saya apapun. Nah jadi waktu itu saya ada datang orang baru lah, kegiatan orang baru masuk, jadi dia nggak masuk. Jadi saya tanya sama istrinya juga kebetulan pelatih kan. Tanya istrinya, Mbak, Bang Yudi kemana? Nggak datang. Lah, WhatsApp dia kan nggak bisa ngelatih hari Minggu. Gitu, nggak bisa ngelatih hari Minggu. Lah, saya bilang udah, nggak bisa ngelatih hari Minggu. Ya udah, saya diam aja. Malamnya saya chatting pribadi kan. Bang Yudi kalau nggak datang kasih pakai gitu kan, soalnya hari Minggu pagi itu saya gelabakan itu orang baru mau dilatih lagi segala macam gitu kan. Nah dia jawabannya wah nongkrong sekali tuh,
sampai ada tuh bilang itu di share-nya di ini di grup, jadi kan tahu semua. Iya. Nah di sini ada itu tuduhannya tuh bahwa saya menyalahkan IT apa namanya itu ITE. Padahal kan sebetulnya saya tuh curhat lah antara saya dengan dia, tapi dia keluarkan begitu. Berarti dia chat pribadi tapi di share-nya di grup gitu ya? Iya. Jadi sekretaris saya melihat saya tuh malam habis buat laporan segala macam itu, saya cuma baca sedikit aja. Satu ya banyak tuh dia buat. Rupanya malam itu juga sekretaris saya tuh dihapus sama dia, Pak. Pagi saya mau baca, pagi Sabtu itu saya bacakan sama ketua saya. Lah, udah dihapus. Ya udah saya nggak tahu lagi. Intinya gugatan yang dilayangkan oleh yang bersangkutan ini menurut Bapak ini tidak benar ya Pak? Nggak benar. Jadi bahasanya tuh bahasa yang nggak pantas diucapkan di situ, makanya sekretaris saya itu dihapusnya gitu. Nah, jadi saya pikir kalau gini udah suasananya udah anggota-anggota saya pun udah pada mengundurkan diri, karena ini alasan cuti lah segala macam, ini kacau nih jadinya. Saya ambil keputusan saya pulangkanlah dia. Nah, di situ ada juga satu lagi yang saya pulangkan juga, dia ini alasannya pelatih kami juga, pelatih yang ditunjuk ke Marga Jaya juga, dia ini tidak melatih, tidak melatih dengan tidak ada batas waktu gitu. Dia Mas Yudi juga Pak yang lain? Yang satu lagi. Jadi ya, 2 orang yang jadi 2 orang. Jadi saya gitu ya. Jadi 2 ini saya balikanlah ke lembaga. Memang lembaga punya kan Pak. Orangnya kan lembaga punya. Betul. Jadi dia tuh ngelatih itu Pak saya. Kami bayar 30.000, kami bayar nggak pernah telat. Pesertanya berapa Pak? Di cabang Bapak? Apa? Peserta anggota? Peserta sekitar 35-an. 35 orang. Jadi dia datang ngelatih. Sebetulnya kalau dalam ekonomi dia datang ngelatih, kita bayar. Itu kan artinya anggota saya, kami ini kan raja lah istilahnya ya, raja kan. Jadi kalau kami nggak senang, ya kami balikan lah. Minta artinya supaya diganti lain lah. Lagi kan enak kalau ada ganti gitu pelatih. Jadi ya kami tahu, ya kan. Gitu. Tapi ini karena nggak pernah dilakuin dari dulu, ini dianggap luar biasa dan terjadilah gejolak seperti ini. Iya. Kemudian dia juga mengundurkan diri atau setelah dilakukan pengembalian ke. Saya memulangkan ini, saya membalikkan ini berdasarkan satu, dia nggak bisa ngelatih hari Minggu. Padahal hari Minggu itu kan penting sekali semua kan. Kalau malam kan dalam Rabu itu kan malam tambahan ya. Sudah itu yang satu lagi itu dia nggak bisa ngelatih sampai batas waktu yang nggak bisa ditentuin kan, nggak bisa ditentuin. Jadi kan nggak ini. Yeah. Yang satu lagi udah tua, udah sepuh. Jadi kalau dia latihan ngelatih di gor itu dia nggak mau. Nanti celakaan Pak, karena putaran itu tuh ngeri sekali tuh. Yeah. Kita mulai keluar sini muter belok lagi, kalau ditabrak orang, pasti orang tuh nggak mau itu tuh. Saya pikir kan, nggak mau berhenti. Yeah. Kalau berhenti dia pun celaka yang berhenti ya kan. Nah itu saya pikir juga gitu. Udah tuh yang satu lagi perempuan. Jadi dengan begini saya pulangkanlah. Yeah. Dengan catatan ya nanti bisa dapat ganti yang ini. Jadi saya kira berarti ini buat pengaduan gitu. Pengaduan. Nah, sudah itu tanpa setahu saya rupanya dia mengundurkan diri tanggal 4 itu tanggal berapa? 6 Mei. Saya mengeluarkan surat pemulangan itu tanggal 31 SK saya pengembalian pelatih yang namanya Herbian dan Suizina itu tanggal 31 Mei Juni. Berarti lembaga saya udah nerima ini tanggal sekian, dikeluarkan surat jawaban ini tuh tanggal 8 Juni. Jadi dari tanggal 6 Mei ke 8 Juni itu kan ada tenggang waktu berapa lama itu? 1 bulanan. Dipanggil nggak datang, dicuekin begitu saja. Nah, sebenarnya kalau menurut saya barangkali itu dari tanggal 6
saya mengeluarkan saya pulangkan dia tanggal 31. Itu kalau nggak salah saya di bulan Juni, di bulan Mei itu ada 4 kali ya, 4 kali minggu. Berarti dia tuh 4 kali minggu, 1 kali bisa dia latihan, 3 kali ini sebetulnya dia udah nggak boleh ngelatih lagi loh, Pak. Jadi saya ngelatih orang yang nggak boleh ngelatih itu sebetulnya. Iya kan. Ngelatih orang yang nggak jelas. Berdasarkan anggaran dasar. Berdasarkan anggaran dasar, Pak. Ya iyalah. Anggaran dasar udah tidak sesuai lah ya. Pelatih yang nyusup. Nah, harapan besar Pak pada gugatan besok nih, acara mediasi besar, mungkin harapan besar seperti apa nih? Di pengadilan. Harapan besar saya. Ya. Harapan besar saya ya saya serahin sama kawan-kawan yang turut tergugat lah, karena kami nanti bukan apa, saya nggak bisa nanti juga sendiri kan. Iya. Kalau memang perlu diadakan ada efek jerah mungkin ya, karena ini ada ala-ala preman-premanan ini kan. Jadi kita nggak begitulah ya, kita nggak begitu. Tapi kalau memang dibawa preman, yang kita punya preman zaman dulu ya umat juga lagi barangkali ya. Ya kita mungkin nanti kita tutup balik apa segala macam, karena kalau saya pikir ini hitung-hitungan 1 kali misalnya dia nggak ngelatih itu keluar surat penutupan saya tanggal 2 tanggal 3 itu Rabu malam kalau nggak salah, 1 kali tanggal 3 cuma 1 kali, tapi dia ngelatih sebagai penyusup itu berapa kali. Nah itu 1, 2 cuma sekali aja kan itu di apa, karena saya mau tentukan tadi itu karena sakit untuk supaya datang pelatih baru. Jadi itu. akan kembalikan ke proses hukum kembali. Seperti apa? Karena udah masuk ke ranah pengadilan ya Pak. Ya, sebenarnya memang kita tidak mau seperti itu ya. Tidak mau terjadi seperti ini, tetapi akan timbul pemikiran seperti ini kan diawali dari si penggugat. Jadi sehingga kita pun juga harus bisa mempertahankan diri dengan apa yang disampaikan sama dia ke pengadilan. Kita juga akan kembalikan lagi permasalahan itu ke pengadilan kembali. Berarti harapan besar ke majelis hakim mungkin bisa teliti dan bisa menyeleksi perkara ini ya Pak? Atau bisa Ya, mana yang benar sesungguhnya, mana yang salah, biar nanti pengadilan setelah kita bermediasi mungkin pengadilan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Soal nanti akan terjadi ke tuntutan balik itu mungkin akan kita lakukan, karena seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Cabang tadi ya, karena seperti apa yang disampaikan Ketua Cabang tadi, kita hilang waktu, hilang pekerjaan, kita tinggalkan. Jadi semua ini karena dia sudah mengundurkan diri per tanggal 6 Mei, sedangkan tuntutan itu dilakukan dia di tanggal 8
11 Juni. Jadi artinya sudah mengundurkan diri dulu baru menuntut. Jadi kan tidak ada haknya sebenarnya. Dan kalau enggak